Di akun Info Dunia ASN, Hidayah pernah buat VT tentang besaran gaji ke-13 untuk ASN P3K. Lalu ada nih followers Info Dunia ASN yang menanyakan ya tentang gimana sih ngitungnya, jadi berapa pendapatan yang single, yang sudah bersih. Ya katanya serius nanya. Ada yang samaan nggak sih dengan teman kita yang tadi yang masih bingung cara ngitung gaji ke-13? Kalau ada, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas masih terkait dengan gaji ke-13 nih teman-teman. Karena ada ya followers Info Dunia ASN yang menanyakan tentang gimana sih cara menghitung besaran gaji ke-13, khususnya untuk yang masih single. Nah, jadi di sini Hidayah sudah menampilkan nih teman-teman besaran gaji ke-13 P3K tahun 2024 mulai dari golongan 1 nih sampai golongan ke-17. Dan kenapa tulisannya agak lebih kecil sedikit? Karena ini lebih terperinci lagi teman-teman, mulai dari ada golongan, kemudian gaji pokok dari golongan 1 sampai golongan 17, kemudian ada besaran tunjangan suami, semua golongan teman-temannya. Jadi tinggal dilihat saja kalau teman-teman statusnya single, ya teman-teman sesuaikan dengan golongan berapa Anda saat ini. Misalkan golongan 9 lalu single, maka silahkan dilihat pada kolom yang berwarna orange muda teman-temannya. Jadi sengaja di sini dibedakan warnanya supaya lebih memudahkan untuk melihat besaran gaji. Ya, untuk misalkan ya golongan 9 besaran gaji pokoknya berapa, kemudian ada besaran tunjangan suami yang mana besarannya itu adalah 10% dari gaji pokok. Di sini Hidayah tuliskan juga jadi besarannya berapa. Kemudian kalau teman-teman mempunyai satu orang anak, yang mana kita ketahui besaran tunjangan satu anak itu adalah 2% per satu anak teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai 2 orang anak, artinya ada 2% untuk masing-masing anak. Nah, untuk golongan 9 sendiri bisa dilihat ya besaran tunjangan anaknya berapa. Ya di sini Hidayah tuliskan Rp64.072. Itu untuk satu anak, dan untuk 2 orang anak adalah Rp128.144. Kalau teman-teman golongan 6 atau lulusan D2 ya silahkan dilihat berapa besaran tunjangan suami atau istrinya, atau berapa besaran tunjangan satu anak dan 2 orang anak. Kemudian ada tunjangan fungsional. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya besaran tunjangan fungsional setiap golongan itu berbeda teman-teman ya. Di sini Hidayah juga menuliskan untuk golongan 1 sampai 4 itu besaran tunjangan fungsionalnya adalah Rp175.000. Kemudian golongan 5 sampai 8 itu Rp180.000. Selanjutnya golongan 9 sampai golongan ke-13 itu adalah Rp185.000, dan golongan 13 sampai 17 itu Rp190.000. Jadi kalau teman-teman adalah seorang guru, artinya karena guru itu sudah pasti lulusan S1, jadi kita lihat golongan ke-9, maka besaran tunjangan fungsionalnya adalah Rp185.000. Nah, lanjut teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman masih single, ada tunjangan beras. Ini yang 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan 4 orang itu adalah tunjangan beras teman-teman. Jadi kalau statusnya teman-teman masih single, masih sendiri, maka silahkan dilihat besaran tunjangan beras yang bisa didapatkan. Jadi kalau misalkan sendiri artinya Rp72.420. Jadi ini dikonversi teman-teman ya besaran tunjangan beras ini, karena sesuai aturan itu 10 kg ya per orang, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk rupiah yang mana besarannya adalah Rp72.420. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mempunyai suami atau istri, kemudian mempunyai 1 orang anak atau mungkin 2 orang anak, maka silahkan dilihat besaran tunjangan berasnya. Untuk 1 orang yang tentu masih single, 2 orang yang sudah mempunyai suami atau istri, kemudian yang 3 orang artinya sudah mempunyai 1 orang anak. Kemudian paket lengkap di sini maksudnya teman-teman sudah menikah, punya suami atau istri, kemudian mempunyai 2 orang anak.
Ya, batasnya sampai 2 orang anak, teman-teman, karena yang menjadi tanggungan itu dibatasi sampai 2 orang anak saja ya. Kemudian, nah di akhir di kolom terakhir nih teman-teman, ada pendapatan bersih untuk single, untuk suami istri, kemudian untuk suami istri dan 1 orang anak dan paket lengkap. Nah, di sini kenapa Hidayah tidak menuliskan besaran potongan? Karena list gaji ini adalah besaran gaji ke-13, yang mana gaji ke-13 itu tidak ada potongan iuran teman-teman, tidak ada potongan pajak, karena pajak sendiri itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau kita berbicara tentang besaran sertifikasi guru itu sebesar gaji pokok, tetapi ada potongan pajak penghasilan ya, yang mana untuk guru sendiri besaran potongan pajak adalah 5%. Nah, berbeda dengan gaji ke-13 ini. Gaji ke-13 itu bersih, yang didapatkan adalah gaji pokok beserta dengan komponen-komponen melekat seperti tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan tunjangan fungsional. Makanya di sini Hidayah bisa menulis secara lengkap besaran gaji ke-13 P3K tahun 2024. Nah, untuk lebih jelasnya Hidayah akan menampilkan khusus untuk besaran gaji ke-13 ya teman-teman. Ya, dan ini dia teman-teman besaran gaji ke-13 mulai dari yang single, suami istri, kemudian suami istri plus 1 orang anak, kemudian paket lengkap maksudnya suami istri dan 2 orang anak. Silahkan teman-teman sesuaikan golongan teman-teman itu berada di golongan berapa, apakah golongan 1, yang mana golongan 1 itu adalah lulusan SD, kemudian golongan 5 itu lulusan SMA, sementara untuk SMP itu golongan 4 ya. Kemudian ada golongan 6 itu lulusan D2, golongan 7 lulusan D3, golongan 9 itu lulusan S1, dan 10 itu lulusan S2 atau yang profesi. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan gaji ke-13 yang diterima. Dan insya Allah tentu ini valid teman-teman ya, karena ini sudah melewati perhitungan yang Hidayah lakukan melalui aplikasi Microsoft Excel. Nah, gimana penjelasan Hidayah, sudah bisa dipahami atau masih ada nih yang menjadi pertanyaan teman-teman? Boleh ya dipertanyakan di kolom komentar. Ya, jadi Hidayah perjelas nih untuk pertanyaan teman kita tadi yang menanyakan tentang gaji single, ya bisa dilihat ya, gaji single gaji ke-13 yang bisa diperoleh adalah Rp3.461.000. Nah, kalau gaji ke-13-nya sudah cair, boleh nih disesuaikan dengan gaji ke-13 yang masuk ke rekening dengan apa yang ada di listnya Hidayah. Terkecuali ya bagi teman-teman yang sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala atau KGB. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwasannya P3K itu ada KGB juga loh, atau kenaikan gaji berkala juga. Jadi tidak hanya PNS yang mendapatkan kenaikan gaji berkala, tetapi P3K juga ya. Jadi silahkan dicek ya, tentu yang sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala atau yang mungkin pengangkatannya tahun 2020 ya sudah pasti sudah pernah mengalami atau mendapatkan kenaikan gaji berkala, dan tentu besarannya akan lebih besar lagi dengan apa yang ada di listnya Hidayah sekarang. Oke deh, sekiranya cukup teman-teman informasi kali ini. Ingat ya, kalau ada yang masih ingin dipertanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah bertanya nih, dan sampai jumpa untuk video-video kami berikutnya, dan semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.